Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nadia Anggraini, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP ULM yang sedang menjalani PPL di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hari ini saya membuat video pembelajaran mengenai golongan, periode, dan tata letak suatu unsur dalam tabel periodik. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mempelajari konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi ini menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi paling rendah. Makin jauh lintasannya, maka makin tinggi juga energinya. Lintasan elektron ini bisa juga disebut sebagai kulit elektron. Kulit yang paling dekat ini bisa kita sebut sebagai K, lalu yang kedua L, yang ketiga M, dan seterusnya. Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. N di sini merupakan nomor kulit. Nah, jadi di sini ada nomor kulit yang pertama, itu nama kulitnya K. Jumlah elektron maksimalnya adalah 2. Lalu untuk nomor kulit yang kedua atau kulit L, itu jumlah elektron maksimalnya 8. Bagaimana kita tahu isinya 8? Gunakan rumus 2n pangkat 2 ini. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Begitu juga yang seterusnya. Untuk nomor kulit 3 atau kulit M, itu 18 elektron maksimalnya. Jadi cara menghitungnya 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 9, yaitu hasilnya 18. Nah, begitu juga dengan nomor kulit yang lain. Nah, bagaimana menyusun elektron dalam suatu atom? Jadi untuk menyusunnya itu, yang pertama-tama kita isi adalah kulit K terlebih dahulu. Jadi kita maksimalkan sampai isi elektronnya ada 2. Lalu setelah penuh, kita pindah kulit lagi ke kulit L. Jika sudah penuh 8 elektron, maka kita akan berpindah ke kulit berikutnya. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita punya contoh yaitu neon dengan nomor atom 10. Jadi kita tahu jumlah elektronnya itu juga 10. Untuk konfigurasinya tadi, kita isi dulu si kulit K. Kulit K maksimal diisi 2. Lalu karena sudah penuh, kita pindah lagi ke kulit L, isinya 8. Nah, jadi konfigurasi elektronnya ini. Nah, lalu contoh-contoh yang kedua, di sini kita mempunyai unsur fosfor dengan nomor atomnya 15. Berarti jumlah elektronnya di sini kita tulis 15. Lalu sama seperti tadi, kita isi dulu kulit K, itu jumlah elektron maksimalnya untuk K itu 2. Lalu untuk kulit L 8. Nah, ini kan sudah 10. Sisa 5 ya. Jadi 5 ini kita masukkan ke kulit M. Jadi tidak apa-apa ditulis 5 saja, tidak harus penuh. Nah, lalu untuk contoh yang ketiga, kita punya gallium di sini. Jumlah elektronnya 31. Konfigurasi elektronnya kita tulis 2, 8. Nah, untuk kulit M-nya dia terisi penuh ya, 18. Ini 2 tambah 8, 10. Habis itu, tambah 18 itu 28. Berarti sisanya untuk memenuhi 31, sisa 3. Nah, jadi ini konfigurasi elektron untuk gallium. Cara penulisan yang kita lakukan tadi merupakan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum itu didasari dari 3 aturan, yaitu asas larangan Pauli, asas Aufbau, dan kaidah Hahn. Nah, kita bahas yang pertama yaitu asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli ini menyatakan tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi berdasarkan asas ini, jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak adalah 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Dengan demikian, jumlah elektron maksimum yang menempati suatu subkulit dapat dinyatakan dengan rumus ini. Jumlah elektron maksimal sama dengan 2 dikali jumlah orbital dalam subkulit.
Lalu untuk yang kedua kita akan membahas aturan Aufbau. Aturan ini menyatakan pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Nah, jadi ini ada skema urutan pengisian orbital elektron. Untuk pengisian yang pertama kita mulai dari 1s. Lalu yang kedua itu kita 2s. Nah, untuk ini kita tarik lurus. Jadi kita habis 2s dari 2s ini ke 2p, lalu lanjut ke 3s. Lalu dari 3s ini kita ke 3p menuju ke 4s. Setelah 4s kita ke 3d lurus 4p, 5s. Habis 5s ini kita 4D, 5p, 6s. Lalu setelah 6s kita ke 4f, 5d, 6p, dan 7s. Dan seterusnya. Nah, jadi ini urutan pengisian elektron pada orbital dari tingkat energi yang terendah. Jadi kalian bisa pause videonya untuk lebih jelas dalam melihat ini. Lalu yang terakhir yaitu kaidah Hahn. Kaidah ini menyatakan elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, ini ada beberapa catatan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Untuk contohnya kita pakai natrium dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya ini. Nah, untuk penyingkatannya bisa digunakan 1s2 yang merupakan konfigurasinya helium. Jadi helium 2s2, 2p3. Lalu untuk contoh yang kedua ada 35, nomor atomnya Br. Konfigurasi elektronnya bisa kita lihat ini. Lalu penyingkatannya seperti ini. Kenapa air yang digunakan? Karena nomor atomnya si air ini sesuai dengan jumlah ini. Jadi bisa disingkat. Lalu ini ada terbalik. Untuk 4s2 harusnya di depan 3d10. Nah, lalu yang kedua, pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Kestabilan suatu orbital itu dipengaruhi oleh sifat orbitalnya. Kalau elektron dalam subkulit D, ibu tulis ya, subkulit B itu akan lebih stabil bila berisi penuh atau setengah penuh. Bila terisi penuh atau setengah penuh. Subkulit D ini penuhnya isinya 10 dan jika setengah penuh berarti isinya 5. Berarti D10 atau D5. Lalu penyimpangan juga terjadi pada subkulit F. Jadi pada subkulit F ini tingkat energinya sangat berdekatan dengan subkulit D. Sehingga satu atau dua elektron dari subkulit N-2F berpindah ke subkulit N-1D. Jadi kita dapat langsung ke contoh saja. Nah, ini ada contohnya. Kita punya krom dengan nomor atom 24. Konfigurasi elektronnya kalau kita ikuti aturan Aufbau itu AR 4s2 3d4. Nah, di sini 3d4 ini tidak terisi setengah penuh maupun penuh sehingga tidak stabil. Jadi agar stabil kita ubah konfigurasi elektronnya menjadi 4s1 3d5. Nah, jadi ini yang stabil. Lalu untuk contoh yang kedua kita punya Cu nomor atom 29. Konfigurasi elektronnya kita tuliskan dulu. AR 4s2 3d9. Nah, kalau ini
3D9 ini hampir penuh ya, tapi tidak penuh. Jadi supaya stabil, kita ubah menjadi AR 4S1 3D10. Nah, di sini sudah terisi penuh ya. Lalu kita lanjutkan ke pembahasan kita ke elektron valensi. Elektron valensi ini adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Jadi untuk mengetahui elektron valensi ini, kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita memiliki contoh unsur kalsium yang memiliki nomor atom 20. Jadi kita tuliskan dulu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Dari pengamatan kita ini, N yang terbesar adalah 4. Subkulit 4s, kita lihat memiliki 2 elektron, sehingga elektron valensi dari kalsium adalah 2. Nah, lalu untuk contoh yang kedua, kita memiliki gallium dengan nomor atom 31. Sudah kita tuliskan konfigurasinya, dapat kita lihat N terbesarnya adalah 4. Nah, pada kulit 4 ini terdapat 2 subkulit, yaitu 4S dan 4P. Masing-masingnya terisi 2 dan 1 elektron, sehingga elektron valensinya kita tambahkan saja, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi elektron valensi untuk gallium ini adalah 3. Hari ini kita akan mempelajari tabel periodik unsur. Seperti yang kita tahu, saat ini kita memakai tabel periodik unsur yang modern, yaitu yang diusulkan oleh Henry Moseley. Tabel periodik unsur ini memiliki 2 komponen, yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah periode. Untuk golongan, digambarkan pada tabel periodik dengan lajur-lajur vertikal. Jadi dari atas ke bawah, itu namanya satu golongan. Sedangkan periode digambarkan di tabel periodik itu membentuk horizontal, yaitu unsur dari kiri ke kanan. Lalu sekarang kita akan membahas golongan. Golongan di tabel periodik itu ada 2, yaitu golongan utama atau disebut golongan A, lalu golongan transisi dan transisi dalam. Ini adalah golongan B. Untuk periode, kita di sini ada 4 kategori periode. Yang pertama periode pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3. Periode panjang 4 dan 5. Sangat panjang itu periode 6, lalu periode yang belum lengkap yaitu periode 7. Nah, jadi ini tabel periodik yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama kita cari golongan. Untuk golongan itu yang vertikal ini golongan 1A atau biasa disebut golongan alkali. Lalu ini golongan kedua, golongan alkali tanah. Ini 3A, ini bisa disebut golongan aluminium. Lalu untuk golongan 4A ini biasa disebut golongan karbon. Golongan 5A itu biasa disebut golongan nitrogen. Lalu 6A ini biasanya disebut kalkogen. Golongan 7A halogen. Dan yang terakhir adalah 8A gas mulia. Itu yang terakhir untuk golongan A. Untuk golongan B yang di atas ini dapat disebut dengan golongan transisi. Transisi ini dimulai dari golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ini 3 jalur, lalu 1B dan 2B. Sedangkan yang di bawah ini namanya adalah transisi dalam. Yang ini tadi deret lantanida, lalu yang di bawah ini deret aktinida. Jika tidak diperhatikan secara seksama, maka kita akan mengira transisi dan transisi dalam itu merupakan kesatuan yang berbeda. Padahal mereka sebenarnya harusnya menjadi satu, tapi berbeda posisi saja. Di sini kita melihat lantanum, nomor atomnya 57, bersambung dengan cerium 58. Lantanida ini sampai 71 dan berlanjut lagi dengan hafnium di 72. Untuk aktinida ini 90 nomor atomnya. Jadi sebenarnya posisinya adalah bersebelahan dengan aktinium. Kita kembali ke catatan ini. Golongan itu sebenarnya menyatakan elektron valensi unsur.
Jadi, dalam satu golongan itu bisa dipastikan bahwa memiliki elektron valensi unsur yang sama pada setiap unsur-unsurnya. Lalu untuk periode ini menyatakan banyaknya kulit atom. Ayo kita buktikan. Nah, ini jadi saya ambil 3 contoh dari alkali atau golongan 1A. Yang pertama ada litium, natrium, dan kalium. Untuk konfigurasinya kita tulis seperti biasa semuanya. Lalu kita lihat di sini ada kesamaan elektron valensi, yaitu 1. Ini membuktikan bahwa golongan 1A itu memiliki elektron valensi. Lalu selanjutnya kita akan memakai unsur-unsur periode 2 sebagai contoh. Ini ada litium, berilium, boron, lalu ada karbon. Saya pakai 4 saja untuk unsurnya. Ini nomor 6. Ya, jadi ini saya tulis seperti biasa konfigurasinya. Semuanya memiliki elektron valensi yang berbeda. Ini elektron valensinya 1, ini 2, 3, 4. Namun sama-sama memiliki 2 kulit. Jadi ini menentukan banyak kulit. Untuk periode 2, jumlah kulitnya ada 2. Kulit yang dimaksud di sini adalah kulit K dan L. Sudah belajar kan sebelumnya mengenai kulit? Jadi, kita bisa menentukan letak dari suatu unsur hanya dengan nomor atom. Kenapa harus nomor atom? Karena nomor atom itu bisa kita buat menjadi konfigurasi elektron, sehingga kita mendapatkan jumlah elektron valensi yang menunjukkan golongan, lalu jumlah kulit atom yang menunjukkan periode. Sekarang kita akan mencoba menghitung konfigurasi dari unsur X yang memiliki nomor atom 12. Jadi kita akan menebak-nebak kira-kira di mana golongannya dan periodenya si unsur X ini. Yang pertama kita tulis konfigurasinya dulu. Nah, ini telah kita tuliskan konfigurasinya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lalu kita lihat ada berapa di sini elektron valensi. Elektron valensinya ada 2. Ini 2. Kita tuliskan jumlah elektron valensi 2. Berarti ini menandakan pada golongan 2 A, karena dia ini tetap di S. Kalau S dan P itu subkulitnya itu maka golongan A. Lalu kita kembali lagi ke konfigurasi. Di sini kita bisa lihat ada 3 kulit yang dia pakai. Jadi tulis dulu jumlah kulit atom sama dengan 3. Maka ini menunjukkan unsur X dalam periode 3. Jadi letak unsur X ini golongan 2 di periode 3. Sekarang kita cek apakah ada unsur nomor atom 12 di sini yang ada di golongan 2A dan di periode 3. Jadi ini 2A, lalu periode 3 ini. Ternyata magnesium yaitu unsurnya. Untuk menentukan golongan suatu unsur, perlu ditentukan dulu letak elektron valensinya apakah berada di blok S, P, atau D, atau bahkan F. Cara untuk mengetahui ada di blok mana itu dengan mengetahui jumlah elektron valensi yang sejumlah dengan elektron pada subkulit S terluar. Kalau untuk
blok P itu yang dihitung adalah S plus P. Untuk blok D, S plus D, lalu untuk blok F, S plus F. Nah, ini ada tabel untuk mempermudah kalian dalam menggolongkan suatu unsur ke dalam suatu golongan. Lengkap dengan elektron valensinya. Jadi, kalian bisa mencocokkan ke tabel ini. Silakan screenshot atau pause supaya kalian bisa jelas melihat tabelnya. Pada unsur golongan utama, jumlah elektron menunjukkan golongannya. Namun untuk transisi, tidak berlaku pada unsur yang memiliki 11 elektron valensi. Jika elektronnya 11 valensi, maka masuk dalam golongan 1B. Jika 12 elektron valensi, maka 2B. Lalu jika elektron valensinya 8, 9, atau 10, maka termasuk golongan 8B. Lalu, untuk menentukan periode suatu unsur, kita perlu melihat jumlah kulit yang dimilikinya atau nilai bilangan kuantum utama elektron terluar. Untuk mempermudah kita memahaminya, selanjutnya kita akan ada contoh-contoh soal. Di sini ada 3 senyawa yang tidak diketahui. Ada X dengan nomor atom 17, Y nomor atom 30, dan Z nomor atomnya 40. Sekarang kita tuliskan masing-masing konfigurasi dari unsur-unsur yang tidak diketahui ini. Nah, ini adalah konfigurasi dari unsur X yang memiliki nomor atom 17. Di sini dapat kita lihat bahwa elektron valensinya berjumlah 7. Lalu kita tulis ini jumlah elektron valensi 7. Jumlah elektron valensi ini menggambarkan bahwa unsur ini berada di golongan 7. Namun ini 7A atau 7B itu kita bisa lihat dari subkulit sp yang diisi oleh elektron valensi ini. Adanya sp di sini menunjukkan bahwa unsur ini termasuk dalam golongan A. Jadi unsur ini berada di golongan 7A. Lalu, untuk mengetahui periodenya, kita perlu mengetahui jumlah kulit atom. Kita tulis dulu jumlah kulit atom. Untuk kulit atom ini dapat kita ketahui dari kulit yang ada di sini ataupun di sini. Ini menandakan bahwa jumlah kulit atom dari unsur X ini adalah 3. Ini menandakan bahwa unsur ini berada di periode 3. Dari hasil penelusuran kita tadi, kita tahu bahwa unsur X ini berada dalam golongan 7A dan di periode 3. Untuk membuktikan kebenarannya, ayo kita lihat tabel periodik berikut. Di sini nomor 17 atomnya yaitu klor. Dia benar ada di 7A dan di periode ketiga. Sekarang kita akan mengerjakan untuk unsur yang berikutnya, yaitu unsur Y dengan nomor atom 30. Ini sudah saya tuliskan untuk konfigurasinya. Lalu kita lanjutkan dengan penulisan jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensi itu dapat kita tambahkan dari S yang ini ditambahkan dengan D. Dari elektron valensi ini dapat kita lihat bahwa subkulit yang terisi adalah subkulit S dan D. Maka jika subkulit dari tempat itu S dan D, maka ini artinya transisi. Ini berada di golongan 2B. Lalu kita lanjut ke jumlah kulit atom. Untuk jumlah kulit atom itu yang diambil yang paling besar. Jadi di sini 4.
kulit atomnya jadinya periodenya berada di periode 4. Dari penelusuran kita, mari kita buktikan apakah benar unsur yang bernomor atom 30 itu berada di golongan 2B dan di periode 4. Di sini kita punya seng, dan benar seng itu nomor atom 30 berada di golongan 2B serta berada di periode 4. Nah, sekarang kita mengerjakan unsur Z dengan nomor atom 46. Ini konfigurasinya sudah saya tuliskan. Dan sekarang kita menjumlahkan S dan D-nya seperti yang sebelumnya. Di sini S-nya ada 2 dan D-nya 8. Jadi totalnya 10. Ini menandakan bahwa berada di golongan 8B. Lalu untuk jumlah kulit atom itu kita lihat lagi di sini. Yang kita pakai yang ini. Lalu jumlah kulit atomnya 5, berarti di periode 5. Sekarang kita buktikan apakah ada unsur nomor 46 yang ini dengan posisi di 8B dan periode 5. Ternyata benar si palladium ini memiliki posisi di 8B dan periode 5. Demikian materi dari saya kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.